Seperti halnya pasukan reguler, komando pasukan khusus atau Kopassus juga mengandalkan senjata untuk melaksanakan berbagai operasi. Tentunya, senapan yang digunakan berbeda dari tentara pada umumnya. Sehingga dipilih senjata yang mampu dibawa ke medan-medan berat, sekaligus ringan dibawa. Sejak pertama kali dibentuk, Kopassus diberikan berbagai senjata khusus. Salah satunya senapan AK-47, yang terkenal bandel dan disukai pasukan gerilyawan di dunia. Tak hanya itu, senapan Uzi buatan Israel ini menjadi andalan saat Kopassus menjalankan operasi pembebasan sandera dalam sebuah pembajakan pesawat Garuda Indonesia di Waila, Thailand. Meski ada yang menyebut saat itu sebagian besar justru menggunakan MP5. Berikut senjata-senjata legendaris yang pernah dan masih dipakai Kopassus dari masa ke masa. Yang pertama ada Uzi. Ini Uzi, atau bernama internasional MP2, merupakan jenis senjata mesin ringan yang menyerupai pistol. Senjata ini dikembangkan sejak 1949 dan mulai digunakan militer Israel sejak tahun 1954. Titik berat senjata ini terletak di atas grip pistol. Perubahan massa berat senjata saat ditembakkan relatif kecil. Alhasil, saat ditembakkan dengan salvo panjang pun kestabilannya tetap terjamin. Menembak dengan senjata ini boleh dikatakan sama tenangnya dengan menembakkan pistol jenis otomatis seperti FN 9mm, bahkan mungkin lebih tenang. Peluru yang dipergunakan adalah Parabellum 9x19mm dengan magasin mulai dari isi 25 peluru sampai 32 peluru. Kecepatan menembaknya mencapai 60 butir peluru per menit, sedangkan ketika melakukan tembakan beruntun, akan mencapai 100-120 peluru per menit. Jarak menembak otomatis mencapai 100 meter dan akan meningkat ketika melakukan tembakan salvo hingga 200 meter. Karena keefektifannya dalam menembak, senjata ini pernah digunakan Kopassus dalam operasi pembebasan sandera di Waila, Thailand. Dalam misi tersebut, Korps Baret Merah ini berhasil menembak mati 3 dari 5 orang teroris dan melukai pemimpinnya. Sedangkan sisanya ditembak mati saat terdorong keluar pesawat. Senjata yang kedua, Bren. Senapan Bren merupakan jenis senapan mesin ringan SMR buatan Inggris tahun 1930-an dan sempat dipakai hingga tahun 1991. Senapan ini mulai terkenal berkat daya gempurnya selama berlangsungnya Perang Dunia II dan sempat dipakai dalam Perang Korea maupun Perang Falkland. Sebenarnya, Bren adalah versi modifikasi dari senapan mesin ringan ZDV Z26 buatan Cekoslowakia yang diuji Angkatan Darat Inggris selama kompetisi senjata api pada tahun 1930-an. Bren tahap selanjutnya kemudian menggunakan magazin peluru box melengkung yang khas, pelindung pijar kerucut dan laras rubah cepat. Senjata ini dibawa Inggris yang tergabung bersama pasukan sekutu ke Indonesia tak lama setelah kekalahan Jepang. Senapan ini digunakan tentara Allied Forces Netherlands East Indies untuk menghadapi para pejuang kemerdekaan, termasuk peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Kopassus yang baru terbentuk pada 1953 membutuhkan sejumlah senjata untuk mendukung operasi-operasi mereka. Alhasil, Bren menjadi salah satu senjata andalan saat menghadapi pasukan pemberontak di seluruh tanah air. Selanjutnya ada senjata AK-47. Avtomat Kalashnikov 1947 atau AK-47 merupakan senjata terbaik yang pernah dibuat Uni Soviet semasa berlangsungnya Perang Dingin. Banyak pihak yang menyebut desain AK-47 mirip dengan senapan serbu buatan Nazi Jerman yang dikenal dengan nama STG-44. Kemiripan itu tak lepas dari upaya pembuatnya, Mikhail Kalashnikov, yang lebih dulu mempelajari STG-44 pada 1946.
AK-47 memiliki banyak keunggulan, salah satunya tidak pernah macet meski tercebur ke dalam lumpur sekalipun. Alhasil, senapan ini sangat disukai para gerilyawan, teroris, dan tentara di banyak negara. Diperkirakan 100 juta senjata ciptaannya telah tersebar di seluruh dunia. Senjata ini sempat jadi senapan serbu tentara Indonesia. Hubungan mesra antara Indonesia dan Uni Soviet membuat ribuan pucuk senjata AK-47 mengalir ke Indonesia tahun 1960-an. Saat itu, hanya pasukan elit yang dapat jatah AK-47. Komando Pasukan Khusus, yang dulu bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, atau RPKAD adalah salah satunya. Senjata ini memang bisa diandalkan, AK-47 dikenal bandel dan jarang sekali macet. Keempat, MP5. MP5 menjadi senjata andalan Kopassus dalam melakukan pertempuran jarak dekat. Senapan mesin berbentuk pistol ini merupakan produk buatan Jerman yang diproduksi sejak 1960. Oleh pabrikannya, senjata ini memang didesain buat kepentingan pasukan khusus dan dipakai pertama kali oleh pasukan elit Jerman, yakni GSG-9. Senjata ini sudah memiliki sejumlah varian dan telah dipakai oleh sejumlah negara, termasuk TNI. MP5 memiliki ciri berat 2,6 kg, panjang 680 mm, kaliber 9M, dengan jangkauan tembak 200 meter, dan mampu memuntahkan 800 butir peluru per menit. Tidak mudah memiliki senjata jenis ini, sebab penjualannya sangat dibatasi, bahkan TNI pernah ditolak saat memesan senjata ini. Senjata tersebut memiliki akurasi dan keandalan yang tinggi, serta diproduksi dengan banyak varian, sehingga menjadi pilihan utama bagi kebutuhan militer dan para penegak hukum di lebih dari 50 negara di dunia. Selain itu, sangat mudah untuk dioperasikan dan mudah perawatannya. Dan yang terakhir, SS-2V5. Selain mengandalkan senapan buatan asing, Kopassus tak melupakan keberadaan senapan buatan negeri sendiri. Adalah senapan serbu 2 atau dikenal dengan nama SS-2, yang desain dan materialnya asli dari Indonesia. TNI sendiri sudah menggunakannya sejak 2005 lalu, dimulai dari SS-2V1. Khusus untuk Kopassus, varian yang diberikan adalah SS-2V5 Komando, yang baru diproduksi tahun 2012. SS-2V5 muncul untuk menanggapi keluhan terhadap SS-2V2 dan V4. Dibandingkan varian sebelumnya, SS-2V5 memiliki ukuran lebih pendek, ringan, dan nyaman dipakai. Tak hanya itu, senjata ini tahan terhadap kelembaban tinggi dan akurat setelah mengoreksi sustain rate of fire. SS-2 dilengkapi ball stopper. Ketika peluru habis ditembakkan, petembak tidak perlu mengukang kembali senjata untuk pengisian magazin. Jangkauan tembaknya mencapai 400-500 meter, dan dilengkapi teleskop Trigicon, atau Close Quarter Tactical. Senapan serbu SS-2 diklaim dapat beroperasi di berbagai medan, tanpa khawatir macet ketika digunakan.